Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Polda Jambi menetapkan 247 orang sebagai tersangka dalam operasi antik narkotika dari bandar besar hingga pengguna. Tersangka berasal dari berbagai latar belakang termasuk ASN, dokter, mahasiswa, hingga mantan anggota polisi. Polda Jambi menetapkan 247 orang sebagai tersangka dalam operasi antik narkotika dari bandar besar hingga pengguna. Tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ASN, dokter, mahasiswa, hingga mantan anggota polisi. Operasi ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 13 September 2025. Para tersangka terdiri dari 54 bandar, 17 distributor, 4 agen, 46 kurir, 17 pengedar, dan 109 pengguna. Dari jumlah itu, sebanyak 82 orang diwajibkan menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Polisi mencatat dari 247 orang, diantaranya terdapat 12 mahasiswa, 3 ASN, 1 dokter, 59 karyawan swasta, 57 buruh, 3 sopir, 43 wirausaha, 9 ibu rumah tangga, dan 60 pengangguran. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 12,76 kg sabu, 6.105 butir ekstasi, dan ganja 200 gram. Dari 56 target operasi yang telah ditetapkan dan dirancang strategi dan pengungkapan dan penangkapannya, target operasi ini dapat tercapai 100%. Dengan jumlah tindak pidana dapat kami sampaikan adalah 56 kasus target itu terpenuhi, dengan tersangka di 56 target itu adalah 247 kasus dengan barang bukti 12 kilo 76 kg sabu, kemudian ada 6.105 butir ekstasi serta ganja 200 gram. Para tersangka dijerat pasal 114, pasal 112, pasal 132, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mulai 4 tahun penjara hingga hukuman maksimal pidana mati. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. SB warga desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan tewas usai ditembak di leher bagian belakang oleh pelaku. Korban yang meninggal langsung dibawa ke rumah duka. SB warga desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan tewas usai ditembak di leher bagian belakang oleh pelaku. Korban yang meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Dari rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan korban SB mengenakan baju biru yang baru saja turun dari sepeda motornya, tiba-tiba didatangi oleh pria tidak dikenal yang membawa senjata api dan langsung menembak pelaku. Pelaku langsung menembak korban di leher bagian belakang hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Kapolsek Tebing Tinggi Ibda Andi Ilham menjelaskan, pelaku JM diringkus saat berada di rumahnya di RT 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di lokasi, polisi menemukan kendaraan serta pakaian yang digunakan pelaku yang sama persis dengan terekam kamera CCTV saat melakukan penembakan. Dari keterangan pelaku, diketahui bahwa dirinya memang memiliki masalah dengan korban. Kami mengambil CCTV untuk digunakan sebagai bukti petunjuk terhadap diduga pelaku. Setelah itu, saya melaksanakan APP terhadap anggota untuk mendatangi kediaman diduga pelaku. Setelah kami mendatangi kediaman pelaku, kami membawa pelaku tanpa perlawanan ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk dilaksanakan interogasi. Saya langsung melaksanakan interogasi terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Kami juga di backup oleh Satinterkam dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi.
Saudara, kematian Imam Khomeini Siddiq, warga desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, masih menjadi misteri dan banyak kejanggalan. Guna memastikan penyebab kematian, pihak keluarga melakukan ekshumasi dan otopsi secara mandiri. Kematian Imam Khomeini Siddiq, warga desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, masih misteri dan banyak kejanggalan. Untuk memastikan penyebab kematian, pihak keluarga melakukan ekshumasi dan otopsi secara mandiri. Makam almarhum Imam Khomeini Siddiq dibongkar melalui ekshumasi mandiri di TPU Desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo pada Sabtu siang. Jenazah kemudian diotopsi oleh tim dokter forensik untuk mengetahui penyebab kematian. Hingga saat ini penyidik sudah menetapkan 1 tersangka, namun pihak keluarga meyakini pelaku lebih dari 1 orang. Keluarga mengaku banyak kejanggalan dalam tubuh korban yang diduga dikeroyok usai dituduh mencuri sawit di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi pada 19 Juni lalu. Terus telinga, terus kuping, kepala. Itu nampak luka sajam ya? Atau benda tumpul atau apa nampak ini? Ya hampir-hampir kayak benda lah. Ya. Ibu berharap terungkap ya? Iya, mudah-mudahan terungkap. Mudah-mudahan anak saya almarhum diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan dia terima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan yang sebaik-baiknya. Kuasa hukum keluarga menyerahkan seluruhnya kepada dokter forensik. Jika ditemukan petunjuk baru, pihaknya meminta agar dilakukan penyelidikan lanjut melalui pendekatan scientific investigation. Nanti ditemukan bukti dari scientific investigation wajib, nggak bisa nggak. Begitu ya. Ada indikasinya masalah ini ada yang ditutup-tutupi. Kira-kira menurut Bapak pengacara apa yang ditutup-tutupi? Belum sampai ke situ kita, belum bisa sampai ke situ. Sama-sama kita lihat nanti dari pendekatan scientific investigation. Karena kalau kita dari saksi pasti secara psikologis menutupi. Pihak keluarga berharap penyebab kematian korban segera terungkap dan pelaku diproses hukum. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyoroti kondisi rumah Haira Nur Sabrina, balita yang mengalami sakit cacingan hingga mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya. Helmi memastikan akan membangunkan rumah layak bagi keluarga Haira. Sementara penanganan kesehatan bagi Haira dipastikan berjalan dengan baik. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyoroti kondisi rumah Haira Nur Sabrina, balita yang mengalami sakit cacingan hingga mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya. Helmi memastikan akan membangunkan rumah layak bagi keluarga Haira. Sementara penanganan kesehatan bagi Haira dipastikan berjalan dengan baik. Kasus balita bernama Haira Nur Sabrina berusia 18 bulan yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung mendapat sorotan dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Selain memastikan penanganan dan perawatan balita itu dengan baik, Helmi juga meminta pemerintah daerah menerjunkan tim untuk menyelidiki secara pasti penyebab dari penyakit cacing tersebut. Helmi turut menyoroti kondisi rumah Haira yang jauh dari kata layak huni. Pihaknya memastikan akan memberikan rumah layak bagi keluarga Haira. Saat ini Gubernur masih mempertanyakan lahan rumah yang ditempati oleh keluarga balita itu guna mempermudah proses pembangunan nantinya. Ya, kita akan buat bedah rumah nanti, makanya saya lagi minta laporan dengan pemerintah setempat, RT RW-nya gimana. Lahannya itu punya dia bukan. Kalau punya dia itu bisa dibangun. Tapi kalau tidak kita musyawarah carikan lahan terdekat. Pasca kasus ini apa rencananya yang Pemprov intervensi untuk kasus? Helmi juga meminta seluruh kepala daerah turun ke lapangan memantau masyarakat agar mengetahui secara pasti apa yang dialami masyarakat sehingga kejadian seperti ini tidak terulang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan balita asal Kabupaten Seluma yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung mendapat perawatan intensif oleh dokter anak. Saat ini balita tersebut sudah dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dan ditangani oleh dokter spesialis anak. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan balita asal Kabupaten Seluma yang mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung mendapat perawatan intensif oleh dokter anak. Saat ini balita tersebut sudah dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dan ditangani oleh dokter spesialis anak.
Haira Nur Sabrina berusia 1 tahun 8 bulan, warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Saat ini dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu pasca kondisinya yang mengeluarkan cacing dari hidung dan mulut. Bocah malang itu kini sudah mendapat perawatan secara intensif dan ditangani langsung oleh dokter spesialis anak. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyebut, kasus cacingan ini terjadi akibat kondisi lingkungan yang kotor, terutama rumah balita tersebut. Sebelumnya, kakak dari Haira yang berusia 4 tahun sudah terlebih dahulu terkena cacingan dan sudah diberikan tindakan. Dinas Kesehatan melalui Posyandu juga rutin memberikan obat cacing kepada keluarga mereka. Namun tak menduga balita itu justru terkena cacingan seperti kakaknya. Berikan obat cacing 6 bulan sekali, tapi informasinya entah ini dipakai atau tidak, ternyata kejadian seperti ini. Dari satu keluarga itu juga kalau dulu laporannya bukan cuma anaknya yang umur 1 tahun 8 bulan ini saja, kakaknya juga pernah. Pemerintah juga memastikan biaya pengobatan balita malang tersebut gratis hingga ia benar-benar sembuh. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.